In the city of Sidoarjo, here stands an educational institution which keeps struggling in creating the next national golden generation with high competence and competitiveness, superior in achievement, character, also spiritual strength. Welcome to MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Maufirotul Falaha. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 4 tahun 2025. Pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 25010911525. Hari ini Rabu 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG unit kerja saya di MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Saya akan mengajar pada kelas 4 dengan mata pelajaran fikih dengan materi sholat Jumat. Saya akan mengajar dengan kurikulum berbasis cinta dengan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Semoga bermanfaat. Mohon doa, bimbingan dan dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Masya Allah, lihat itu bajunya belum rapi. Ayo dirapikan dulu mas. Ya, dirapikan dulu. Lihat itu ada sampah di bawah, diambil dulu. Ingat ya, cinta, bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulullah itu adalah dengan cara menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan kita. Dengan lingkungan yang bersih, maka pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Betul atau tidak? Oke, baik. Coba mem cek dulu, Masya Allah. Lihat masih miring-miring ini loh nak. Ya, masih miring-miring. Ya, ayo straight your body. Ya, diluruskan. Oke. Kok belum lengkap ini? Mana ikat pinggangnya Mas Shehan? Di mana Mas ikat pinggangnya? Ayo. Belum lengkap? Belum pakai hasduk? Beberapa ada yang belum pakai ikat pinggang. Minta tolong nanti minggu depan dilengkapi ya, jangan sampai ada yang masih belum menaati peraturan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, baik. Coba mem cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada Mas Arsa. Kemana Mas Arsa ini? Pamit pergi ya, baik. Pamit. Aurel.
Sakit, baik. Oke, Riza sakit juga, baiklah. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, amin. Semoga yang izin ada keperluan, semoga dimudahkan urusannya. Oke, selanjutnya Mem minta salah satu dari kalian, boleh Mas Fajar maju ke depan untuk memimpin doa dulu nak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Untuk menunjukkan bahwa kita cinta dengan tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri semuanya nak, silakan. Ayo nak, bisa dimulai? Baik.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangga jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, aku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh duduk kembali. Baik. Oke. Untuk hari ini Mem akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat ya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memiliki sifat taat kepada Allah dengan cara mampu melaksanakan sholat Jumat dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga mampu mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada pada sholat Jumat. Oke, baik. Sebelum Mem memberikan materi, adakah yang tahu mengapa sih laki-laki itu diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat? Boleh angkat tangan yang bisa menjawab, silakan. Yang bisa menjawab, silakan. Ulangi sekali lagi, mengapa laki-laki diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat? Bagaimana caranya? Ya. Baik, karena laki-laki adalah seorang pemimpin, seorang khalifah. Baik, ada yang mau menambahi? Boleh angkat tangan? Oke, hari Jumat adalah hari yang paling utama. Oke, bagus sekali, Masya Allah. Bagus sekali, Masya Allah. Untuk ini melengkapi jawaban dari Mas Saida. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita masih berlama-lama itu seorang pemimpin. Betul sekali. Kemudian ditambahi oleh Mbak Atia. Untuk menjadi seorang pemimpin, laki-laki itu harus mengupgrade dan mengupdate ilmunya melalui khutbah Jumat, sehingga bisa membimbing keluarganya. Kenapa kurang semangat? Gimana mau Mem aja? Ya, siap semuanya? Iya. Bagaimana ketika tertidur saat sholat Jumat? Bagaimana? Menurut kalian ini adalah adab yang baik atau tidak?
Oke, bisa jadi ini juga dapat membatalkan wudhu. Kenapa? Karena duduknya tidak sesuai dengan ketentuan ya. Karena ketika mengangkat punggungnya seperti ini, maka terangkat pantatnya sehingga ketika tidur itu angin akan keluar dan membatalkan wudhu. Baik, bagaimana ketika berbicara saat sholat Jumat menurut kalian? Sibuk ngobrol sendiri? Apakah itu adab yang baik ya? Bagaimana ketika saat mendengarkan sholat Jumat, mendengarkan khutbah, bagaimana? Sibuk lihat HP terus, bagaimana? Tidak baik. Kenapa? Karena ilmu yang akan diberikan oleh sang khatib tidak akan kita terima. Itu juga. Maka dari itu kita simpulkan, jangan sampai telat ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena pada saat kalian datang pada saat khutbah sudah berlangsung, maka malaikat itu sudah menutup buku catatan amalnya. Begitu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah berikan kalian kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang harus dilakukan secara muslim berjamaah setiap hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Jumlah sholat Jumat adalah 2 rakaat. Sebelum sholat didahului dengan 2 khutbah. Seorang yang memberikan khutbah dipanggil dengan khutbah atau khatib. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Untuk siapa? Untuk semua muslim laki-laki. Ya. Siapa yang tidak wajib melakukan sholat Jumat? Tolong diperhatikan ya. Yang pertama yaitu seorang wanita, yang kedua anak kecil, yang ketiga adalah pria yang sedang sakit. Dalam sholat Jumat ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu syarat wajib dan yang kedua Syarat sah. Sekarang kita akan membahas yang bisa menjawab silahkan. pertama yaitu muslim, sehingga yang bukan muslim tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua laki-laki, sehingga perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga baligh. Dengan kata lain, anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat yaitu berakal sehat, maksudnya adalah tidak sedang gila. Yang kelima yaitu bukan seorang budak, ya, seorang yang merdeka. Yang keenam mukim atau seseorang yang tinggal di daerah tersebut dengan arti pria yang menempuh jarak sekitar 90 km atau 90 travel tidak wajib melakukan sholat Jumat. Yang ketujuh yaitu sehat jasmani, maksudnya tidak sedang sakit atau ada uzur syar'i seperti misalkan udaranya terlalu panas atau terlalu dingin sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, baik sholat Jumat ataupun khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Sehingga dengan kata lain, jika sholat maupun khutbahnya dilaksanakan sebelum waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya. Yang kedua, berjamaah minimal 40 orang. Laki-laki muslim yang baligh berakal, ya, yang bermukim di tempat tersebut, ya.
Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Oke. Yang ketiga, sholat Jumatnya dilakukan di area pemukiman, sehingga jika dilaksanakan di dalam gurun atau yang di dalam hutan yang tidak ditempati oleh warga, maka sholat Jumatnya tidak diperkenankan, ya, sah. Yang keempat, tidak boleh ada sholat Jumat lain yang bersamaan dalam satu wilayah tersebut, sehingga misalkan ini dalam satu desa ada 2 masjid, ternyata 2 masjid tersebut melakukan sholat Jumat, maka ini tidak sah, kecuali jika masjid tersebut satu masjid tersebut sudah penuh, maka boleh dilaksanakan di masjid satunya lagi. Jika ya, yang bisa menjawab silahkan. Rukun khutbah yang pertama yaitu membaca alhamdulillah atau pujian kepada Allah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah seperti Alhamdulillahirabbil alamin di awal khutbah pertama dan awal khutbah kedua. Yang kedua, membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW seperti contoh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rukun khutbah Jumat yang ketiga yaitu berwasiat takwa seperti usikum wa nafsi bitaqwallah. Rukun yang keempat yaitu membaca 1 ayat atau lebih. Yang pertama, Yang bisa menjawab silahkan. Kalian lanjutkan ke grupnya, kelompoknya masing-masing, silahkan. Silakan, Mbak Mini boleh maju ke depan. Silakan maju aja, digeser kursinya ke depan. Ya, biar nggak di belakang. Nah, ya seperti itu. Oh begitu, baiklah, boleh. Ya, oke. Untuk alat bantunya sudah siap semuanya. Laptop sudah disiapkan, baik. Di kelompok ini ada alat bantunya, handphone, baik. Kelompok B, alat bantunya sudah. Kelompok C, mana laptopnya nak? Baik, silakan dikeluarkan, ya, silakan dibuka. Baik.
luar yang discuss ya, bukan diskusi ya nak. Alhamdulillah sudah selesai semua kegiatan kita hari ini. Ya, untuk selanjutnya ketika sholat Jumat jangan lupa harus disesuaikan dengan ketentuan syarat dan bukunya. Jangan lupa menjaga adab-adab yang ada di dalam masjid. Jangan sampai ketika khutbah kalian ngobrol, jangan sampai ketika meninggalkan khutbah sibuk dengan gadgetnya masih. Oke, baik. Setelah ini kalian boleh mengisi buku refleksi kalian ya nak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Maika dan kali ini saya akan memberitahu materi-materi yang sudah saya pelajari hari ini. Soal kita laki-laki wajib melakukan sholat Jumat di kehidupan sehari-hari ataupun tiap minggunya. Karena laki-laki pada suatu hari akan menjadi pemimpin. Maka dari itu kita sebagai laki-laki muslim kita harus melakukan wajib karena kita bisa melihat dari khutbah. Dan kenapa? Karena di sholat Jumat itu akan menghapus dosa-dosa yang sudah menumpuk. Dan menurut saya materi yang paling susah adalah menerapkan ketentuan itu di sehari-hari. Karena sehari-harinya kita harus menaati ketentuan yang diwajibkan Allah. Contohnya, jangan mengobrol di masjid dan tidak mendengarkan khutbah. Itu sangat susah karena harus membuat jadi keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Munawwar Farhana Rabela dari kelas 43. Kali ini aku akan merefleksikan apa yang aku dapatkan untuk hari ini. Aku belajar tentang sholat Jumat, yaitu sholat yang harus dilakukan oleh semua muslim kecuali perempuan, bayi yang belum balik, dan pria yang sedang sakit. Menurutku yang paling susah adalah syarat-syarat untuk sholat Jumat karena itu terlalu banyak. Alasannya ada yang sah dan juga ada yang wajib. Untuk menambahkan pelajaranku, aku harus belajar dan selalu mencoba untuk mengerti dan sampai aku bisa atau ahli. Dan itu adalah refleksiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nadia. Yang aku pelajari hari ini adalah jika seorang pria sedang melakukan perjalanan jauh atau traveler sejauh 100 km, kewajibannya adalah tidak wajib karena menempuh jarak lebih dari 90 km. Dan apabila kamu berkata pada temanmu di hari Jumat diam dalam kondisi imam sedang berkhutbah, ya boleh. Itu ada larangan berbicara saat sedang berlangsung. Materi yang paling susah menurutku pada sholat Jumat adalah syarat sah atau syarat wajib. Aku sangat susah mengerti dan aku meningkatkan pembelajaran ini. Aku bisa belajar di rumah lebih lanjut dengan bertanya kepada ayah ibuku. Untuk videonya tadi sudah sangat bagus sekali ya. Untuk presentasinya juga sangat sangat bagus ya. Kalian sudah cukup berusaha untuk hari ini. Terima kasih. Untuk berikutnya, untuk minggu berikutnya, akan menjelaskan insya Allah tentang sholat sunnah. Ada yang sudah istiqomah melakukan sholat tahajud? Alhamdulillah. Ada yang sudah istiqomah melakukan sholat duha? Alhamdulillah. Oke. Sudah semuanya sholat sunnah
Alhamdulillah, ya.